Video ini saya akan menceritakan tipe-tipe diabetes. Tipe-tipe diabetes ada beberapa jenis yang mungkin kamu sekarang menderita diabetes. Dan diabetes ini sebenarnya setiap orang bisa punya potensi yang berbeda jenis. Yang pertama yang akan saya kenalkan adalah diabetes tipe 1. Terjadi karena kelainan genetik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Biasanya hal ini dialami sejak lahir atau sejak anak-anak pada usia 10 tahun atau lebih. Yang terjadi adalah diabetes ini tidak bisa disembuhkan. Jadi penderita diabetes tipe 1 akan menderita diabetes seumur hidup. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena terjadi kelainan pada sistem imun yang ada pada orang tersebut, di mana sistem imunnya ini justru memakan sel pankreas yang ada di dalam tubuh, yaitu sel beta. Kita tahu bahwa sel beta ini adalah sel yang menghasilkan insulin. Ketika sel beta dimakan oleh sistem imunnya, sehingga orang ini tidak bisa memproduksi lagi insulin di dalam pankreasnya, sehingga dia akan menderita diabetes selamanya. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini di Indonesia sangat banyak sekali penderitanya. Karena pada umumnya terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Di sini adalah rata-rata penderitanya adalah di atas usia 40 tahun. Dan mereka melakukan gaya hidup tidak sehat. Seperti terlalu banyak makan yang manis, lemak, dan karbohidrat. Yang terjadi adalah tubuh menjadi gemuk, gula banyak masuk ke dalam tubuh tapi tidak bisa diproses oleh tubuh. Dan orang-orang ini biasanya tidak pernah melakukan olahraga secara rutin. Nah, ada kemungkinan usia di bawah 40 tahun juga bisa menderita diabetes karena mereka punya gaya hidup seperti orang-orang ini, yaitu malas berolahraga dan selalu makan makanan yang tidak sehat. Yang terjadi ketika kita tidak berolahraga dan terlalu banyak makan, pankreas tidak sanggup lagi untuk mengolah gula yang ada di dalam darah. Nah, tanda-tanda pankreas mulai rusak pada diabetes tipe 2 adalah 10 tahun sebelum orang itu dinyatakan positif diabetes. Misalnya, kamu sekarang menderita positif diabetes dan ini sudah diberitahukan oleh dokter. Nah, sebenarnya proses terjadinya pankreas rusak itu terjadi pada 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya itu sudah mulai tanda-tanda pankreas rusak. Tapi banyak orang yang tidak tahu karena memang tanda-tandanya belum kelihatan. Seperti haus, mudah lapar, sering kencing, itu belum terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, terjadinya baru sekarang. Nah, karena di Indonesia ini sangat banyak sekali, maka kita perlu waspada untuk diabetes tipe 2. Nah, yang berikutnya adalah diabetes tipe 3. Belum banyak yang tahu bahwa ada diabetes tipe 3 yang hanya kekurangan insulin pada bagian otak saja. Nah, ketika hormon insulin itu sangat kurang di bagian otak, maka bisa menurunkan regenerasi sel otak. Artinya, pembelahan sel itu di otak terjadi sangat sedikit dan bisa menyebabkan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini adalah penurunan fungsi berpikir dan mengingat. Kita pernah mengetahui beberapa saudara atau tetangga yang punya kelainan secara akal dan pikiran, tapi dia tidak termasuk orang gila. Ya, penyakit ini namanya Alzheimer. Dan yang terakhir adalah diabetes gestasional. Nah, diabetes ini tidak banyak yang tahu bahwa ini hanya terjadi pada ibu hamil. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika wanita hamil itu terjadi produksi hormon yang tidak seimbang. Produksi hormon yang tidak seimbang ini menyebabkan gula darah itu tidak stabil. Kadang tinggi, kadang rendah. Nah, ada potensi penderita diabetes gestasional atau ibu hamil ini ketika dia menderita diabetes ketika hamil, setelah melahirkan dia punya potensi menjadi diabetes tipe 2.
Oleh karena itu, bagi ibu hamil yang sedang menderita diabetes, ketika hamil perlu waspada. Setelah melahirkan, sebaiknya jaga pola hidup tetap sehat. Ketika ibu hamil ini melahirkan, maka gula darahnya akan kembali normal. Kenapa? Karena hormonnya juga kembali normal. Yang paling ditakutkan dari diabetes adalah komplikasinya. Jika seseorang menderita diabetes tipe 2, terlalu banyak gula di dalam darah dalam jangka waktu yang lama, itu bisa merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ya, kita sering mendengar ada orang sakit diabetes lalu cuci darah atau kena TBC, jantung koroner, lalu matanya buta. Nah, itu atau luka. Ya, luka pada kaki yang tidak sembuh itu adalah komplikasi yang terjadi pada penyakit diabetes. Nah, yang paling sering adalah gagal ginjal. Kenapa? Kalau kondisi gagal ginjal ini kita harus cuci darah atau transplantasi darah kalau mau sembuh ya. Tapi cuci darah ini adalah kondisi penyembuhan sementara. Nanti suatu saat dalam waktu seminggu ataupun 3 hari darahnya kembali kotor, kita harus cuci darah kembali. Kenapa bisa terjadi gagal ginjal? Karena gula yang terlalu banyak ini merusak sel-sel saringan yang ada di dalam ginjal. Sehingga orang ini mempunyai kondisi harus cuci darah. Karena ginjal tidak berhasil membuang kotoran yang ada di dalam darah. Yang kedua, yang paling banyak diderita juga diabetes merusak syaraf yang ada di dalam tubuh. Ya, di antaranya luka sulit untuk mengering. Jika terjadi luka pada kaki, itu tidak bisa sembuh. Ataupun orang itu tidak menderita luka, tidak terjatuh, tapi tiba-tiba muncul bisul. Nah, ini tanda-tanda bisul ini akan pecah dan lalu tidak bisa kering. Dan semakin lama semakin lebar. Nah, ini tanda-tanda diabetes yang sudah menyerang syaraf. Sehingga syaraf itu tidak mengenali bahwa di situ ada luka. Sehingga lukanya semakin lama semakin lebar. Yang lainnya adalah gangguan pencernaan serta disfungsi ereksi pada pria dewasa. Berikutnya adalah kerusakan mata. Nah, ini banyak sekali diderita oleh penderita diabetes yang sudah lama menahun, matanya lama-lama terlihat seperti buram atau mulai gelap. Nah, ini tanda-tandanya gula sudah mulai merusak sel-sel pada syaraf mata. Lama-kelamaan bisa menyebabkan kebutaan, katarak, ataupun glaukoma. Glaukoma ini adalah salah satu penyakit pada sel mata yang dimana pandangannya itu tidak normal seperti biasanya. Lalu ada jantung koroner dan gula darah dan merusak kapiler darah. Menghindari diabetes, maka kita perlu menjaga gaya hidup sehat, mengatur pola makan, hindari lemak, gula, dan karbohidrat dalam jumlah yang banyak. Maksimal hanya 40 gram per harinya. Nah, olahraga rutin setiap hari juga diperlukan dan menjaga berat badan tetap ideal. Gunakan skala body mass index untuk mengetahui apakah berat badan kita proporsional dengan tinggi badan. Menjaga stres, jangan sampai kita terkena stres karena hormon stres atau kortisol itu bisa meningkatkan gula di dalam darah. Dan cek gula darah secara rutin. Lakukan gaya hidup sehat setiap hari. Itu adalah tadi penjelasan tipe-tipe diabetes. Jika kamu sekarang menderita diabetes, mudah-mudahan kamu mengetahui kamu diabetes tipe apa. Diabetes jangan sampai menyebabkan komplikasi yang lain. Jika menurut kamu informasi ini sangat bermanfaat, kamu bisa share kepada teman-teman kamu. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Lihat video-video lainnya yang menarik dari channel ini.